Sistem Informasi Manajemen bagi Pelayanan Publik. Dipresentasikan oleh saya sendiri, Fahri Rahma, dengan NIM 2004-2012, dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Poin yang akan dibahaskan yang pertama yaitu Sistem Informasi Manajemen bagi Pelayanan Publik. Yang kedua, tantangan keamanan atau security dalam SIM. Yang ketiga, ancaman atau threats dan kelemahan. Yang keempat yaitu virus. SIM bagi pelayanan publik. Dewasa ini melihat perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat mendorong penerapan sebuah sistem manajemen modern yang mendukung pengolahan informasi dalam suatu organisasi. Dalam organisasi publik dengan sebutan Manajemen Information System atau MIS atau Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Dengan adanya SIM menyebabkan perubahan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen dalam setiap tingkat. Oleh karena itu, manajemen harus memahami sistem sepenuhnya dan memperoleh informasi yang memiliki kredibilitas tinggi untuk menjawab permasalahan dalam organisasi. Fungsi dari SIM ini adalah yang pertama sebagai penunjang kinerja organisasi, yang kedua sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan, yang ketiga sebagai penyalur informasi dengan cepat. Tantangan keamanan atau security. Dua masalah utama tentang keamanan sistem yaitu yang pertama yaitu ancaman atas sistem dan yang kedua kelemahan atas sistem. Masalah tersebut pada gilirannya berdampak kepada 6 hal yang utama dalam sistem informasi yaitu yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga kerahasiaan, yang keempat integritas, yang kelima keberadaan, selanjutnya kepatuhan dan keandalan. Untuk menjamin hal tersebut, maka keamanan sistem informasi baru dapat terkriteriakan dengan baik. Adapun kriteria yang perlu diperhatikan dalam masalah keamanan sistem informasi membutuhkan 10 domain keamanan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama akses kontrol sistem yang digunakan, yang kedua telekomunikasi dan jaringan yang dipakai, yang ketiga manajemen praktis yang dipakai, yang keempat pengembangan sistem aplikasi yang digunakan, yang kelima cryptography yang diterapkan, yang keenam arsitektur dari sistem informasi yang diterapkan, yang ketujuh pengoperasian yang ada, yang kedelapan business continuity plan atau BCP dan disaster recovery plan atau DRP. Yang kesembilan kebutuhan hukum, bentuk investigasi dan kode etik yang diterapkan. Yang kesepuluh tata letak fisik dari sistem yang ada. Ancaman, kelemahan dan ancaman. Cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan, maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti serangan. Yang pertama untuk mendapatkan akses atau access attacks. Yang kedua untuk melakukan modifikasi atau modification attacks. Yang ketiga untuk menghambat penyediaan pelayanan denial of service attacks. Virus, program perangkat lunak berbahaya yang disebut sebagai malware dan termasuk varietas ancaman seperti virus komputer, worm, dan Trojan horse. Komputer virus adalah sebuah program perangkat lunak jahat yang menempel pada perangkat lunak lain, program atau file data untuk dieksekusi, biasanya tanpa pengetahuan pengguna atau izin. Kebanyakan virus komputer memberikan muatan untuk menyebar dari komputer ke komputer. Sekian, thank you for your listening.